Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, kalau begitu di sini Bapak ingin melanjutkan kegiatan kita, yaitu di mana Bapak menjelaskan mengenai inteligensi di dunia klasikal, dan di mana inteligensi itu bisa dikatakan juga sebagai kecerdasan. Oke, kalau itu karena kalian kemarin banyak yang bilang belum tahu mengenai inteligensi, Bapak akan menjelaskannya secara singkat, yaitu di mana inteligensi merupakan kecerdasan, yang di mana merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan, karena berperan langsung dalam membantu peserta didik nih memahami informasi, menyelesaikan tantangan, serta beradaptasi dengan lingkungan yang tempat mereka berada. Nah, selain itu, upaya ini itu bertujuan untuk tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga untuk membantu kalian itu tumbuh menjadi individu yang percaya diri, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, dari materi itu yang dimana inteligensi, ada jenis-jenisnya juga, yaitu ada jenis kecerdasan linguistik, terus kecerdasan logis matematis, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan visual spasial, dan yang terakhir kecerdasan naturalis. Nah, apa aja sih ciri-ciri inteligensi pada seseorang? Ciri-ciri inteligensi pada seseorang itu memiliki tingkat kecerdasan linguistik yang tinggi, yang mana cenderung memiliki keahlian nih dalam menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka sering terlibat dalam aktivitas seperti berbicara di depan umum, menulis karya tulis, bercerita, dan berpartisipasi dalam debat. Nah, yang dimana apa aja sih indikator yang terdapat dalam indikator yang terdapat dalam inteligensi atau kecerdasan itu ada 3, yang dimana pertama itu ada namanya permasalahan yang ada di dalam YouTube nanti yang kakak kasih. Makanya kalian harus memperhatikan dengan baik dan bisa menerapkannya. Oke? Itu ini kita mulai. Baik, sekian yang dari bisa saya sampaikan mengenai indikator mengenai inteligensi atau kecerdasan. Bapak harap kalian bisa menerapkannya. Jika kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa menanyakan di sisi pertanyaan jawab setelah sesi kelas selesai.
Jika kalau gitu Bapak bisa akhiri kelas kita kali ini. Maaf jika kalau ada kata Bapak yang salah. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Itu dua. Pagi adik. Iya, bagaimana kabar kamu? Baik, kalau begitu sebelum melaksanakan konseling kita hari ini, Bapak ingin mengkonfirmasi sebelumnya, apakah adik dengan keadaan baik? Baik, oke. Apakah siap melaksanakan konseling kita hari ini? Oke, kalau gitu Bapak ingin berbicara sebentar terkait dengan prestasi kamu. Bapak dengar dari guru pembelajaran kamu, di kelas kamu, bahwa kamu memiliki prestasi yang tinggi, tetapi belakangan ini kamu memiliki prestasi yang menurun dikarenakan ada beberapa hal alasan yang dimana kamu harus sukarela untuk memberitahu kepada Bapak. Maka dari itu, sebelum memulai konseling ini, apakah kamu siap? Siap. Oke. Sebelumnya konseling ini akan dimulai selama 10 menit. Apakah kamu setuju? Setuju. Baik, kalau begitu kita akan mulai. Yang dimana apa sih sebenarnya Bapak ingin tahu? Tadi Bapak sebenarnya sudah dengar, tapi Bapak pengen dengar langsung daripada kamu. Apa sih yang membuat kamu tuh prestasi kamu bisa menurun? Akhir-akhir ini saya bingung Bapak. Saya tidak bisa menemukan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Saya nggak tahu apa yang menjadi prioritas saya, sehingga saya menunda pekerjaan saya. Baik, Bapak paham apa yang kamu rasakan, dimana juga Bapak juga lihat siswa-siswa di sini juga merasakan hal itu. Tapi Bapak harap kamu tuh harus bisa mengubah pikiran tersebut. Yang dimana Bapak juga di sini ada namanya teknik behavioral, yang dimana kamu jangan hanya di perilaku tersebut, yang dimana perilaku irasional atau negatif. Kamu harus mengubahnya ke rasional atau positif. Yang dimana Bapak tahu itu hal yang susah. Yang dimana di sini Bapak harap Bapak akan membantu kamu di setiap step-step tahap-tahap yang kamu akan lakukan. Di sana Bapak harap kamu bisa jangan merasa tidak enak sama Bapak. Kita akan dimana kita bisa sama-sama melaksanakan tersebut. Yang dimana kamu bisa melaksanakannya seperti mengubah pikiran kamu tadi, dan kamu juga bisa mengubah cara kamu belajar. Yang dimana tadinya kamu misalnya hanya bermain game atau hanya tidak bisa mengatur waktu kamu dengan baik, kamu misalnya lebih ada namanya tahap, kamu misalnya setiap Senin kamu melakukan napas, Senin sampai Minggu melakukan napas seperti itu. Dan juga di sini Bapak juga ingin mengingatkan ada namanya self management. Yang dimana kamu dalam self management ini kamu harus bisa memanage atau mengatur diri kamu sendiri. Yang dimana memang di umur kamu masih hal yang susah dikarenakan banyak sekali godaan tentang di luar sekolah seperti itu. Tetapi Bapak harap dikarenakan Bapak lihat kamu memiliki prestasi yang tinggi sebelumnya, Bapak harap kamu bisa mengubah hal tersebut dikarenakan itu sangat berpengaruh untuk masa depan kamu seperti itu. Makanya Bapak kamu ingin supaya kamu bisa mengatur diri kamu lebih baik, dan juga kamu bisa juga menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh orang baik di sekitar teman-teman kamu yang membutuhkan hal tersebut. Dan juga Bapak harap kamu bisa membanggakan nama sekolah ini seperti itu. Nah, dari situ juga Bapak harap juga kamu bisa percaya sama Bapak, yang dimana Bapak di sini membantu kamu sebagai guru bimbingan konseling kamu. Di sini Bapak juga ada namanya kode etik, kerahasiaan, kesukarelaan kamu dalam menceritakan, dan juga kerahasiaan kamu hanya kita berdua yang tahu. Bapak tidak akan memberikan atau menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, bagaimana? Apakah adik istri bisa ada yang ditanyakan atau ada yang kurang, atau apa ada yang mau disampaikan? Dari saya sudah cukup. Baik, kalau begitu Bapak harap untuk kedepannya kamu bisa lebih lagi untuk minggu depan, dikarenakan ada ujian kamu harus lebih lagi. Bapak ingin lihat perkembangan kamu, dan jika kamu ingin lebih untuk perkembangannya, kamu bisa datang ke ruangan Bapak untuk melaksanakan konseling lagi. Apakah sudah selesai? Baik, jika karena kamu juga kan ada masalah ya, jadinya kita percepat aja. Kalau begitu kita selesaikan konseling kita hari ini, kita lanjutkan untuk minggu depan. Terima kasih adik. Oke. Baik, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Baik, di sini Bapak ingin memberikan kalian kabar bahwa setelah kuesioner yang diberikan tadi di bimbingan fisikal, jangan berkecil hati bahwa kalian bertiga itu salah satu dari mahasiswa yang memiliki prestasi yang rendah. Maka dari itu, di sini Bapak ingin tahu apa sih yang kalian
dia pengen mengenai prestasi kalian rendah, dan ini Bapak di sini yang bilang bahwa kalian tidak boleh berkecil hati. Di sini Bapak akan membimbing kalian dengan baik bagaimana cara menanggulangi prestasi kalian rendah itu, dimana kalian bisa menerapkan cara-cara yang Bapak bilang, yaitu dimana kalian harus mengubah pikiran kalian dan juga kalian bisa mengubah pikiran dari negatif menjadi positif, yang dimana itu namanya behavior, dan menggunakan self management, dimana kalian bisa mengubah diri kalian itu mengatur diri kalian menjadi lebih baik dan bisa mengikuti pembelajaran di sekolah yang baik. Maka dari itu Bapak harap kalian bisa lebih lagi bagaimana cara menerapkan diri kalian menjadi sesuatu yang mengatur diri dengan baik, tidak beradab, juga bisa mengatur dengan baik, dan juga kamu bisa mengatur di mana kepentingan kewajiban kamu lebih penting akademik daripada akademik seperti itu. Jika apa kalian ditanya? Oke, kalau begitu setelah ini Bapak akan melanjutkan mengenai tentang mesin kelompok, yang dimana akan lebih Bapak tanya lagi mengenai alasan kalian apa sih sebenarnya yang lebih fix mengenai kalian. Kalau dari itu kalian bisa kembali lagi nanti ke kelas, Bapak akan panggil nama yang Bapak pilih. Terima kasih dari baik pagi adik-adik. Ya, tadi Bapak sudah panggil nama-nama kalian, di mana ada beberapa dari kalian yang Bapak ingin bertanya tentang apa sih alasan kalian jelas tuh dari apa namanya prestasi kalian menurun. Oke, dimulai dari Swisty. Gimana? Di ekstra kurikuler saya, jadi saya nggak bisa Bapak memilih antara dia dan misalnya sama dengan kalau saya sih menjalankan tugas Bapak, tiap guru memberikan saya tugas PR, Bapak saya jarang mengerjakan karena saya tahu saya selalu benar-benar pekerjaan tersebut. Kalau dari saya seperti yang saya bilang Pak, saya itu suka mengatur kod, dan akan tetapi saya lupa waktu sampai saya berangkat ke jam 3 dan jam 4. Pergi ke sekolah itu saya tidak memperhatikan pelajaran karena ngantuk. Oke, saya mengerti. Karena waktunya sudah mepet, Bapak akan menyimpulkan 3 kalian, oke? Dimana kalian bertiga ini memang memiliki permasalahan berbeda, tetapi pada dasarnya kalian tidak bisa memiliki kalian tidak bisa mengatur waktu kalian dengan baik. Kalian tidak bisa menentukan mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Maka dari itu, Bapak sekali lagi Bapak ingin kalian menerapkan yang ada namanya behavior dan ada namanya teknik self management. Yang dimana dengan adanya kedua hal ini, di mana behavior, Bapak ingin kalian bisa mencerminkan diri kalian supaya kalian bisa mempelajari mana yang baik dan mana yang benar untuk kehidupan kalian, terutama dalam pembelajaran. Dan self management di mana kalian bisa menjadi orang yang lebih dewasa dan bisa mengatur diri kalian, manajemen diri kalian lebih baik, mengatur diri kalian lebih baik supaya menjadi contoh bagi teman-teman kelas kalian. Maka dari itu Bapak harap kedepannya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa mengubah perilaku negatif tersebut. Maka dari itu Bapak ingin kalian minggu depan ketemu lagi dengan Bapak untuk membahas mengenai prestasi kalian, semoga untuk menjadi lebih tinggi lagi. Oke? Kalau begitu apa kalian tanya? Baik, kalau begitu kalau cukup karena juga kalian mau masuk kelas. Kalau begitu pasti kita kali ini bisa diselesaikan. Kalian bisa balik ke kelas. Terima kasih.